Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan mahasiswa MJP, saya mohon maaf karena kita sudah lama banget ya nggak praktikum, karena emang praktikum online itu persiapannya agak ribet dibandingkan kalau praktikum secara langsung tatap muka di kelas. Jadi, saya minta maaf dan semoga teman-teman tetap semangat, tetap sabar, dan tetap mau mengikuti praktikum supaya mendapatkan ilmu yang bisa dipergunakan bila nanti teman-teman turun ke lapangan maupun untuk tugas akhir teman-teman. Jadi harap bisa dicermati baik-baik, dipelajari, dan diikuti tahap demi tahapnya. Bila teman-teman merasa penjelasan saya cukup cepat, silakan diulang lagi, diperlambat. Kalau videonya sudah selesai tapi masih belum paham, ya bisa diulang-ulang sampai teman-teman paham. Baik, kali ini kita praktikum untuk acara selanjutnya, yaitu pengukuran dengan mempergunakan metode OMAX. Nah, untuk metode OMAX ini pastinya berbeda dengan praktikum yang ke-12 dan cukup rumit ya, cukup ribet dibandingkan dengan yang sebelumnya. Oke, yang pertama harus dilakukan bila teman-teman mau melakukan pengukuran dengan metode OMAX, pastinya harus mempunyai data produksi. Di teman-teman ke perusahaan meminta data produksi, di hasil produksinya yaitu output-nya dan juga data-data yang mendukung, yaitu input-nya. Nah, teman-teman masih ingat dong kalau output itu hasil produksi dan input adalah input semua hal, semua faktor yang berkontribusi terhadap hasil produksi. Jadi namanya input itu tidak hanya bahan baku saja, tetapi semua hal, semua faktor. Nah, kalau di sini teman-teman bisa lihat kira-kira kalau mempergunakan produktivitas parsial atau bukan keseluruhan ya, tapi per masing-masing faktor itu ada kira-kira ada berapa kriteria produktivitas? Ada 4, yaitu yang pertama ada produktivitas bahan baku, yaitu nanti output bagi input ya, berarti biji kopi dibagi dengan buah kopi, ini jadi produktivitas bahan baku. Yang kedua ada produktivitas hari kerja, nanti ini output dibagi inputnya adalah hari kerja. Nanti untuk yang produktivitas kedua, produktivitas pertama. Yang ketiga ada produktivitas jam kerja mesin atau bisa kita bilang produktivitas operasional. Jadi nanti output dibagi inputnya adalah jam kerja mesin. Nanti yang ketiga. Kemudian yang keempat pakai warna abu kita ambil ini ya. Nanti output dibagi inputnya adalah bahan bakar. Ini jadi yang keempat atau bisa disebut dengan produktivitas. Kalau bahan bakar itu apa? Energi. Berarti produktivitas energi. Nah, setelah teman-teman menentukan kriteria produktivitas, ada 4 kriteria produktivitas, selanjutnya adalah menentukan tingkat pentingnya produktivitas. Mana sih dari 4 produktivitas ini yang paling penting? Tujuannya apa? Supaya kita tahu faktor input yang paling penting bagi manajemen perusahaan itu apa?
Apakah bahan baku kah, apakah hari kerja kah, atau jam kerja operasional kah, atau energi kah. Nah, mana yang paling penting di antara produktivitas lainnya. Dan nanti ada tingkat prioritasnya atau peringkatnya. Mana yang peringkat paling tinggi, peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, dan peringkat 4. Sehingga untuk mengetahui peringkat-peringkatnya, tingkat kepentingannya, dan juga untuk nanti pengukuran tabel OMAX-nya itu sendiri diperlukan pembobotan produktivitas. Nah, pembobotan ini diketahui melalui kuesioner. Nah, jadi teman-teman membuat kuesioner dan nanti diberikan kepada pihak manajemen perusahaan maupun yang mengerti soal perusahaan tersebut. Boleh juga pegawainya. Paling tidak ada 5 responden. Nah, isi kuesionernya itu apa? Kerangkanya. Ya, pasti ada salam, kemudian memperkenalkan diri, juga memberitahukan tujuan atau maksud membuat kuesioner itu. Kemudian juga ada identitas diri dan identitas respondennya. Nah, yang dipertanyakan apa sih sebenarnya untuk bisa mengetahui bobotnya, tingkat kepentingannya? Yang dipertanyakan adalah perbandingan antara produktivitas. Jadi kan tadi teman-teman tahu ada 4 kriteria produktivitas yang kita pakai nih. Produktivitas bahan baku itu nomor 1 ya. Nomor 2-nya produktivitas hari kerja. Nomor 3-nya produktivitas operasional. Yang keempat ada produktivitas energi. Nah, untuk mengetahui tingkat kepentingannya, nanti ada perbandingan antara satu produktivitas, satu kriteria dengan kriteria lainnya. Jadi nanti ada 1 diperbandingkan dengan 2, itu produktivitas bahan baku diperbandingkan dengan produktivitas hari kerja, produktivitas bahan baku diperbandingkan dengan produktivitas operasional, produktivitas bahan baku diperbandingkan dengan produktivitas energi. Jadi 1:2, 1:3, 1:4. Kemudian ada yang produktivitas hari kerja diperbandingkan dengan produktivitas operasional. Produktivitas hari kerja diperbandingkan dengan produktivitas energi. Berarti 2:2. Kok nggak enak ya, teman-teman, maaf. Jadi ini agak lelet. 2:3 dan 2:4. Versus ya ini maksudnya ya. Kemudian selanjutnya warna hijau deh. Produktivitas operasional diperbandingkan dengan produktivitas energi. Berarti 3:4. Pertanyaannya, kenapa nggak produktivitas hari kerja diperbandingkan dengan bahan baku juga? 2:1-nya mana? Nggak ada, karena sudah ada 1:2. Sehingga tidak ada duplikasi atau pengulangan. Jadi total perbandingan ada 6. 1:2, 1:3, 1:4, 2:3, 2:4, 3:4. Nah, kita kembali ke contoh kuesionernya. Jadi nanti seperti itu, teman-teman mempertanyakan dengan kata-kata ya. Kalau tadi itu kan diperlambangkan dengan angka. Kalau ini dituliskan semua lengkap. Dan disesuaikan dengan kriteria produktivitas yang teman-teman dapatkan di data. Kalau di data ada produktivitas tenaga kerja, ya pakainya tenaga kerja. Jadi dituliskan sesuai. Jadi kayak tadi,
Produktivitas bahan baku diperbandingkan dengan tenaga kerja, bahan baku diperbandingkan dengan modal, bahan baku diperbandingkan dengan energi, dan seterusnya. Nah, kriteria menjadi fokus itu maksudnya bagaimana? Yang mau dinilai itu kriteria apa? Misalnya antara produktivitas bahan baku dengan produktivitas tenaga kerja, yang mau dinilai, yang mau dilihat, di komentarin tingkat kepentingannya itu adalah yang produktivitas bahan baku. Jadi nanti kalau ditanyain responden, misalnya respondennya Bung, ini maksudnya gimana? Maksudnya memberikan nilai, berapa sih nilai produktivitas bahan baku bila diperbandingkan dengan produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya, berapa sih produktivitas bahan baku tingkat kepentingannya diperbandingkan dengan produktivitas tenaga kerja. Jadi, antara dua kriteria produktivitas yang diperbandingkan, mana yang mau dinilai itu? Oh, yang mau dinilai adalah produktivitas bahan baku. Yang mau disoroti, yang mau dikasih angka, diskor, itu adalah produktivitas bahan baku. Jadi kriteria yang menjadi fokus ini maksudnya adalah kriteria produktivitas yang dinilai, yang diberi skor, bila diperbandingkan dengan kriteria produktivitas lainnya. Tergantung ya apa yang diperbandingkan. Lah, kok ini yang jadi fokus kriteria produktivitas bahan baku aja? Mana kriteria produktivitas tenaga kerjanya? Kok antara bahan baku dan tenaga kerja yang dinilai bahan baku aja? Terus yang tenaga kerja nggak dinilai? Ya dinilai karena itu otomatis. Contohnya, kalau kriteria produktivitas bahan baku dan kriteria produktivitas tenaga kerja diperbandingkan, dan yang dinilai adalah produktivitas bahan bakunya, nilainya misalnya 7, terus nilai produktivitas tenaga kerjanya berapa? Ya, kebalikannya, berarti 1/7. Nanti otomatis ya. Jadi bahan baku dibandingkan dengan tenaga kerja nilainya bahan bakunya 7, sedangkan nilai tenaga kerjanya adalah 1/7. Jadi diberbalik. Maka tidak perlu dituliskan karena itu otomatis. Jadi gitu ya jawabannya teman-teman. Baik, selanjutnya kalau sudah teman-teman mendapatkan hasil responden dikumpulkan ya, minimal respondennya itu 5 ya. Jadi 5 itu bisa yang punya perusahaan, pegawai, atau yang mengerti soal perusahaan ini. Konsumen juga bisa konsumen. Jadi stakeholders yang mengetahui mengenai perusahaan yang teman-teman ambil datanya. Nanti akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, kalau udah teman-teman dapatkan semua, teman-teman rekapitulasi. Bagaimana cara rekapitulasi? Oke, saya contohkan ya. Setelah teman-teman dapatkan data tadi, teman-teman pindahkan ya untuk direkapitulasi supaya nanti memudahkan perhitungan. Jadi kayak tadi 1/2, ini anggap bahan baku itu 1, hari kerja 2, kayak tadi berdasarkan penomoran produktivitas. Nah, kita masukkan satu-satu ya. 3, 5, 4, 3, 5, 2, 4, 5, 4, 5, 4. 2, 4, 4, 3, 5, 3, 3, 5, 3, 5, 4, 5, 4,
2, 4, 5, 2, 3. Kita double check ya, kita ulangi lagi, dicek lagi, memastikan yang sudah dimasukkan itu sudah benar. 3, 5, 4, 3, 5, 2. 2, 4, 5, 4, 5, 4. Betul. Responden 3, 2, 4, 4, 3, 5, 3. 3, 5, 4, 3, 5, 4, 5, 4, 3. 5, 4, 3. Betul. Dan terakhir 2, 4, 5, 2, 3, 3. Nah, kalau sudah teman-teman cari nilai rata-ratanya. Rumusnya adalah sama dengan average ya kalau di Indonesia ya. Misalnya average, average. Tinggal di-drag aja. Tutup kurung, enter. Kemudian di-drag ke bawah. Kemudian pembulatan, kalau angka di belakang koma itu angkanya di bawah 5, maka dihitung pembulatan ke bawah. Berarti ini 2, 4, 4, 3, 4, 3. Ya teman-teman ya, kalau di atas 5, pembulatannya ke atas. Dihitung angka 1, ditambahkan. Jadi kalau 2,6 jadi 3. Tapi kalau 2,4 jadi 2. Paham ya? Lalu nanti kita copy, kita buat yang bawahnya itu untuk memudahkan teman-teman ya. Jadi perbandingan 1:2 hasilnya 2, 1:3 hasilnya 4, 1:4 hasilnya 4, 2:3 hasilnya 3, 2:4 hasilnya 4, 3:4 hasilnya 3. Nah teman-teman, apakah sudah selesai? Apakah sudah langsung bisa dilihat mana sih kriteria yang paling penting dan bisa di ranking mana yang peringkatnya 1, mana peringkat 2, mana peringkat 3, mana peringkat 4? Belum bisa ya, belum bisa diketahui mana yang tingkat kepentingannya paling tinggi, paling penting. Selanjutnya masih ada langkah lagi, yaitu membuat matriks perbandingan. Nah, tadi ini 1:2, 1:3. Maksudnya gimana kok jadiin matriks? Nah, berarti dibuat aja perbanding garis dan kolom dengan angka yang sama. Ini ya, 1, 2, 3, 4. Terus kolom ke kanan, 1, 2, 3. Di baris ke bawah sama kolom dari kiri ke kanan. Cara membacanya nanti 1:1 di sini. Nanti sel yang ini, diisinya adalah 1:2. 1:2 berapa? Dilihat di rata-rata jawaban. 2. Nilainya 2. 1:3. 4. 1:4. 4. Lanjut ke 2:3. 2:3. 3. 2:4. 4. Lanjut ke 3:4. 3:4. 3. Nah, di kolom yang 1:1 karena sama maka hasilnya 1. Kayak 2:2, 2:2 sama hasilnya 1. 3:3 sama hasilnya 1. Ini 1 ya. 4:4 karena sama hasilnya 1. Kemudian 2:1.
1:2, 2 jawabannya, hasilnya. Maka untuk kriteria 2:1, karena sebaliknya, maka dibalik atau jadi seper. Ini sama dengan 1 per, nilainya ini berapa? 2. 3:1. 1:3 sama dengan 4. Maka kalau dibalik 3:1, maka 1/4. Kemudian 3:2. 2:3 sama dengan 3. Maka 3:2, maka jawabannya adalah 1/3. Kemudian yang keempat. Yang 4 ini ya. 4:1. 1:4 sama dengan 4. Maka kalau 4:1 sama dengan 1/4. Ini nilainya dibalik ya. Kemudian 4:2, 4 versus 2. Kalau 2 versus 4 sama dengan 4, maka 4 versus 2 sama dengan 1/4. Selanjutnya, yang 4:3. 3:4 sama dengan 3, maka kalau 4:3, karena dibalik, maka hasilnya sama dengan 1/3. 3:4, 3 ya. Nah, lalu yang perlu dilakukan selanjutnya adalah menduplikasi matriks perbandingan. Duplikasi ya. Atau digandakan. Nah, setelah diduplikasi matriksnya, teman-teman lakukan perkalian antara matriks perbandingan yang ini dengan matriks perbandingan yang duplikasinya, yang telah digandakan. Jadi nanti matriks ini akan dikalikan dengan matriks ini. Dikalikan ya. Kalian matriks. Nah, kalau pakai Excel caranya bagaimana? Teman-teman di bagian yang kosong ya, di blok drag sesuai dengan jumlah baris dan jumlah kolom. Ini ada kolomnya dulu ya. Kolomnya ada 4. Ke kanan 4 kan, teman-teman geser atau drag dengan cara tekan shift dan tanda panah ke kanan ya, barengan ya. 4 kali. Shift tanda panah ke kanan 4 kali. Terus setelah itu turun ke bawah. Pakainya shift tanda panah ke bawah 4 kali juga. Nanti ada 4 baris kan. Nah, kalau udah, langsung teman-teman ketik rumusnya. Sama dengan M mult MMULT MMULT MMULT. Silakan lihat di sini ya. Nah, MMULT kurung buka, ikutin saya ya, kursor pada salib, tanda tambah ini, diletakkan di yang matriks perbandingan pertama. Terus di drag sampai seluruh kotak, kemudian koma, matriks kedua sama tanda tambah atau tanda plus atau tanda salib itu ya, di drag sampai satu matriks. Udah tutup kurung. Jangan langsung di enter, tapi tekan shift CTRL
enter bersamaan. Shift, CTRL, enter, ditekan bersamaan. Dipakai 3 jari ya. Nah, sudah muncul. Ini adalah hasil perkalian matriks perbandingan. Setelah itu, teman-teman jumlahkan. Jumlah per baris. Rumusnya sum ya. Jumlah dari itu jumlahkan semuanya. Sum total. Jadi jumlahkan semua dari per baris 1, jumlahkan semua dari kiri ke kanan, hasilnya ini. Kemudian yang paling bawah adalah jumlah keseluruhan dari kolom jumlah. Kemudian untuk bobot, nilai jumlah baris, jumlah dari total baris, bagi total keseluruhan. Misalnya beda. Ini dibagi ini, total keseluruhan. Kemudian total baris, bagi total keseluruhan juga. Baris dibagi total keseluruhan. Kemudian dalam persen, kalikan 100 ya. Oh, pantesan gitu. Ini dibagi udah, terus kalau sudah teman-teman bisa lihat kan, ini adalah untuk 1, 2, 3, 4, dan ternyata udah urut. Jadi tadi yang nomor 1 itu apa? Produktivitas apa? Adalah produktivitas bahan baku. Yang kedua, produktivitas hari kerja. Produktivitas jam operasional. Dan terakhir, produktivitas bahan bakar. Jadi itu angkanya ternyata sudah urut. Nah, teman-teman, yang saya kirimkan ke teman-teman itu kan juga ada lembar kerja kan, lembar kerja Omex. Nanti ini teman-teman isi dalam pakai di print dulu, terus diisi pakai bolpen ya, supaya teman-teman lebih memahami. Nah, teman-teman nanti isi sesuai dengan data teman-teman. Nah, nanti diisi kriteria produktivitas
Jadi apa aja? Nomor 1, produktivitas bahan baku. Produktivitas operasional, produktivitas energi. Nah, ditulis itu teman-teman bagiannya ini. Kemudian bobotnya yang pertama berapa? 47,63. Yang kedua 31,14. Yang ketiga 13,9. Karena udah urut kan, jadi enak. 7,3. Udah. Nanti teman-teman tinggal isi yang lainnya setelah pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan kita cukup sampai sini dulu, sampai teman-teman bisa menghitung bobot, mendapatkannya dan menuliskannya di lembar kerja. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.